Cina dulunya lemah dalam deteksi dini untuk operasi maritim atau di laut. Mereka sebelumnya mengandalkan helikopter dengan jangkauan dan daya tahan rendah untuk mendeteksi keberadaan musuh di sekitarnya. Akan tetapi, 5 November 2025 jadi pembeda. Negara rival Amerika Serikat itu pamer pengoperasian kapal induk Fujian yang bisa memantau Taiwan maupun situasi di Laut Cina Selatan. Kehadiran kapal induk Fujian akan diperkuat dengan kehadiran sejumlah pesawat jet Cina, termasuk pesawat peringatan dini KJ-600. Sebelum diresmikan, Cina telah sukses dalam uji coba lepas landas pesawat KJ-600 dari kapal induk Fujian pada September 2025. Duet antara Fujian dan KJ-600 ini dianggap sebagai terobosan besar dalam sejarah armada Angkatan Laut Cina. Dengan keberadaan Fujian dan KJ-600, Cina seolah memiliki mata di langit yang bisa mengawasi segala ancaman di laut dan udara. Lantas, sebahaya apa duet Fujian dan KJ-600 ini? Duet antara KJ-600 dan Fujian membuat Cina mengisi kelemahan terbesar mereka. Melansir dari tulisan pengamat militer Rick Zhou di The Diplomat, selama ini Cina tak memiliki pesawat peringatan dini berbasis kapal induk seperti yang dimiliki Amerika Serikat dengan E-2D Hawkeye-nya. Cina memang sebelumnya sudah memiliki kapal induk Sobar CV-16 Liaoning dan CV-17 Shandong. Namun, kedua kapal induk itu seolah tak memiliki mata karena tak punya pesawat peringatan dini dan kendali udara atau AEWC berbasis kapal induk. Sebelum KJ-600 diluncurkan, satu-satunya AEWC berbasis kapal induk di dunia hanyalah itu milik Amerika Serikat. Dan kini, KJ-600 menjadi tandingan itu Amerika Serikat. KJ-600 pun bisa beroperasi semakin efisien dengan kehadiran kapal induk CV-18 Fujian. Kunci keberhasilan duet KJ-600 dan Fujian ada pada kemampuan ketapel elektromagnetik atau katobar yang dimiliki kapal induk terbaru Cina itu. Selama ini, kapal induk Liaoning dan Shandong masih menggunakan rem ski jump yang membuat pesawat harus lepas landas dengan tenaga dorongnya sendiri. Akibatnya, pesawat seperti KJ-600 terlalu berat untuk lepas landas dari rem semacam itu. Tapi, dengan ketapel elektromagnetik katobar pada Fujian, KJ-600 bisa diluncurkan dengan aman dan efisien, meski bobotnya berat dan memiliki radar piring di atasnya. Tak hanya KJ-600, namun juga pesawat-pesawat militer lainnya. 舰载机在弹射起飞的过程当中，如果还有舰载机处于降落的状态，它们的飞行路线是互不干扰的。放飞舰载机的这个过程当中，也可以同步的回收舰载机，保证它的这种作战能力是一个持续的。 Itulah dia bagaimana kapal induk Fujian bisa menjadi pasangan duet terbaik dengan pesawat peringatan dini KJ-600. Sekarang, seperti apa kemampuan masing-masing alutsista Cina itu? Sekuat apa pesawat KJ-600 dan kapal induk Fujian? Melansir dari CGTN, pesawat peringatan dini KJ-600 kali pertama debut di hadapan publik dalam parade militer Cina pada 3 September 2025 di lapangan Tiananmen. KJ-600 digadang menjadi dukungan penting bagi kelompok penyerang kapal induk dan bisa sangat meningkatkan efisiensi operasional serta kemampuan bertahan mereka. Pesawat ini disebut juga sebagai pos komando udara bergerak di laut. Dengan memanfaatkan radar dan sistem elektro-optika, KJ-600 bisa mencari, melacak target udara dan laut, dan memberikan intelijen krisis tentang situasi musuh. Dengan semua kemampuannya itu, KJ-600 bisa menjadi pemandu bagi pesawat berbasis kapal induk dalam pertahanan udara dan peperangan anti kapal. KJ-600 memiliki lebar sayap 24,4 meter dan panjang 18,4 meter. Walau kecil, namun pesawat ini memiliki peralatan lengkap. Sayap KJ-600 bisa dilipat sehingga bisa menghemat ruang dan membuat kapal induk bisa mengangkut lebih banyak pesawat. Pesawat ini ditenagai turboprop ganda WJ-6C dan memiliki radar rotodom. 我们叫它碟形雷达罩，在碟形雷达罩的内部它是有雷达的，两部雷达背靠背，
每一部雷达的波段不一样，那么它就实现了不同波段雷达的同步应用，又可以进行转动，探测的能力就很强。Total kru KJ600 diperkirakan mencapai 5 orang yang terdiri atas pilot, kopilot, dan 3 operator konsol misi. Sekarang kita bahas soal kapal induk Fujian. Fujian adalah kapal induk ketiga milik Cina yang memiliki dek penerbangan datar dan ketapel elektromagnetik atau bar. Kapal induk ini bisa mengangkut lebih banyak jet tempur dan senjata ketimbang kapal induk Liaoning dan Shandong yang lebih kecil. Fujian bisa mengangkut 50-60 pesawat yang terdiri atas KJ600, jet tempur andalan Cina J-15T, J-35, dan lainnya. Selain bisa mengangkut lebih banyak pesawat, Fujian juga dilengkapi dengan kemampuan siluman. 它是进行了集成化和隐身化的设计。在功能全的这样的一个基础上啊，之所以要把它做得很小，就是要给飞行甲板留出更大的作业空间和作业面积。舰载机呢，在甲板上进行部署、进行调度的时候呢，有更多的可以利用的空间。China telah menguji coba Fujian sebanyak 9 kali pada 2025 dan kemungkinan akan mencapai kemampuan operasional penuh dalam waktu 1 tahun ke depan. Fujian memang masih bertenaga konvensional dengan mengandalkan diesel, tidak seperti kapal induk Amerika Serikat yang menggunakan nuklir dan bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa mengisi bahan bakar. Sehingga Fujian kemungkinan harus mengisi ulang bahan bakar tiap 10.000 mil atau 18.520 km. Namun, Fujian memiliki sistem ketapel elektromagnetik, membuatnya jadi kapal induk konvensional pertama yang memiliki sistem ketapel elektromagnetik. Melansir dari Army Recognition, Fujian bisa melaju dengan kecepatan maksimum 31 hingga 35 knot dengan jangkauan hingga 10.000 mil. Naval Technology mencatat laporan dari Kantor Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyebut Fujian memiliki panjang 315 meter dengan bobot 80.000 ton. Masih dari laporan yang sama, Fujian diperkirakan dibekali 4 sistem senjata jarak dekat CIWS dan 4 sistem pertahanan titik berbasis rudal. Reuters mencatat, Pentagon menyebut Fujian bisa meningkatkan kemampuan Cina untuk memproyeksikan kekuatan militer dalam perang elektronik yang melibatkan pesawat anti kapal selam. Selain itu, Fujian juga bisa memainkan peran propaganda domestik yang bisa meningkatkan kewaspadaan Taiwan. Duet Fujian dan KJ600 bukan sekadar kemajuan teknologi militer, tapi simbol transformasi strategis Cina menuju armada laut global. Untuk pertama kalinya, Cina memiliki kombinasi kapal induk dan pesawat peringatan dini yang dapat beroperasi penuh di laut lepas. Sebuah kemampuan yang selama ini hanya dimiliki Amerika Serikat. Ini artinya Cina tak lagi terbatas pada pertahanan regional, tapi siap menjalankan proyeksi kekuatan hingga ke Pasifik dan mungkin lebih jauh lagi. Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, duet ini seolah menjadi pesan tersirat dari Cina bahwa mereka siap mengawasi dan menguasai segala gerak di laut dan udara Asia. Kira-kira lompatan apa lagi yang akan dilakukan Cina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.